saya atau pada umumnya orang awam kalau sudah bilang emosi itu hanya taunya marah gitu, Betul. Dok. Artinya emosi negatif. Ya. Dan emosi negatif itu datangnya kan tiba-tiba ya, Prof. Misalnya ketika dalam berkendara kita melihat di depan kita, misalnya pada dasarnya ibu-ibu mungkin kurang sadar, naik motor, lampu sennya ke kanan arahnya, tapi ternyata beloknya ke kiri. Iya, sehingga kita yang di belakangnya itu kadang-kadang ibu ini gitu loh, Bu. Jadi kadang-kadang kepingin buka kaca mobil, oi sejak kapan punya motor, kan gitu. Emosi gitu, Bu. Nah, hubungannya dengan itu bagaimana kita mengendalikan diri supaya emosi itu tidak meletup-letup. Kemudian hubungannya dengan kita berpuasa, apalagi dalam bulan suci, berdosakah kita kalau kita misalnya seperti gerakan tadi, oi sejak kapan punya motor? Itu kategori berdosa apa tidak, Prof? Demikian, Prof. Terima kasih. Mohon dijelaskan sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku sama Nonce itu kalau aku buka kaca baru aku ke Palembang. Aku buka baru yang Palembang. Mungkin di dusun sampai tak kati aturan. Iya, karena jalannya tak kati. Iya, tak perlu kami gitu sekarang dia. Dan mungkin hari ini di puasa yang ke-13. Nah, ibu-ibu ini mengakui sama-sama ibu tuh, sama-sama ibu-ibu tuh cek itu kok motor ya. Baik, Bu, mungkin bisa ditanggapi. Iya, makasih Bu. Jadi terkait ada 2 pertanyaan tadi. Pertama, berdosakah mungkin kita kalau kita negor orang tadi ya? Ya sebenarnya kalau dalam Islam itu kan menyakiti orang lain itu dosa lah. Ya sebenarnya sesama kita, sesama manusia, apalagi sesama Muslim, itu kan sesama Muslim adalah bersaudara. Ya bahkan kalau sesama Muslim satu disakiti, maka harusnya kita yang lain juga merasa tersakiti. Nah ini apalagi kalau kita menyakiti teman kita sendiri atau menyakiti sesama Muslim, walaupun tadi bukan teman ya, tetapi orang yang mungkin kebetulan bertemu di jalan, ya tetap saja itu. Tapi wallahu alam apakah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil ya, tapi saya kira itu termasuk dosa kecil. Tetapi bagaimanapun kalau dosa kecil itu ditumpuk-tumpuk lama-lama menjadi besar ya, itu menurut saya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengendalikannya? Ini meledak-ledak kan, meletup-letup, ini cak mana nahannya. Ini kok ibu ini kayak nggak ngerti bahwa di belakangnya ada mobil ya, saya mau lewat kok sennya ke kanan, kita ke kanan nggak bisa, ternyata dia ke kiri gitu kan. Nah sebenarnya kan tadi saya katakan, kita kembalikan lagi logika kita yang menguasai kita, jangan emosi kita. Ketika logika kita menguasai, oh mungkin dia ini tidak tahu, tadi kata ya Najib, mungkin baru datang dari dusun, baru datang, jadi mungkin kadang-kadang kita ini banyak juga, mohon maaf, yang simnya nembak ya Najib. Jadi dia tidak tahu aturan bahwa kalau belok kiri itu harus sen kiri, misalnya belok kanan harus sen kanan. Ini kadang-kadang mungkin banyak pikiran. Nah kita memahami ya, mungkin banyak pikiran. Kadang-kadang ibu nih banyak pikiran, ibu-ibu nih bawa motor, tapi pikirannya kemana-mana. Beli 50, nak beli ayam, beli uang, beli ayam, beli uang. Iya, laju lupa pindah ke sen tadi, dari sen kiri yang sebelumnya lupa dipindah ke kanan atau sebaliknya. Jadi kalau kita memahami seperti itu, insya Allah hilang Bu emosinya. Oh mungkin dia lagi banyak masalah. Aku juga kalau dia ada banyak masalah, nah itu misalnya. Ya memahami intinya. Mungkin dia tuh di jalan tuh bimbang. Nah, ke pasar kami duitnya dikit, apa nak beli ayam, apa beli kiwa aja itu kan. Apalagi habis dimarahi lakinya. Aku dimarahi lakinya. Tapi kalau misalnya dimarahi laki duit itu ada, tak perlu ragu jadi masalah. Yang masalah tadi duit dikit kena banyak. Baik, pemirsa TPRI di mana berada, kita tunggu kebersamaannya bertanya-tanya seputar masalah agama Islam dan pengendalian emosional di 0711 311 454. Dan pemirsa mungkin Bu Pop ada sedikit kesimpulan buat rangkaian acara kita. Iya,
Terima kasih ya Najib, ibu-ibu yang saya hormati dan para pemirsa TVRI sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi apa yang bisa kita petik dari hari ini bahwa sebenarnya bulan suci Ramadan adalah bulan yang sungguh mulia, bulan yang sangat banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Salah satunya yang saya sampaikan hari ini bahwa bulan ini selain kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa meningkatkan potensi kita dan salah satunya adalah kecerdasan emosional. Bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk menempa diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang memiliki kualitas kecerdasan emosional yang lebih baik. Tadi melalui pelaksanaan puasa dengan sebaik-baiknya, dan juga tentu tidak sekedar hanya berpuasa, tetapi juga bagaimana kita melaksanakan puasa itu dengan betul-betul, artinya segala larangan kita hindari dan segala anjuran ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain kita laksanakan, dan hikmahnya sangat besar. Tadi selain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, juga bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI. Beliau ini Rektor UIN Gading Patah Palembang. Dan juga terima kasih pada ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Falah yang telah menyempatkan waktu untuk hadir ke sini. Yaitu dari jam berapa dari rumah tadi? Dari jam 2. Tapi sebenarnya ngasar ya. Dari latar duduk sini tidak ada sebenarnya ngasar. Dan juga terima kasih buat guru kami Ustazah Haji Audiana SAG. Ustazah Audiana ini guru aku, Guru ngaji. guru ngaji. Cuman ya menaku jadi cek ini bukan salah ustazah, salah murid. Agak cuma mana ustazah ini saya itu muridnya saya itu bukan salah ini bukan salah ustazah, salah murid. Dan juga buat pemirsa TVRI di mana berada, tetap saksikan acara Hikmah Ramadan selama bulan puasa, tentunya di TVRI TV kebanggaan kita, dari pukul 5 sampai ke merapatnya pukul 6. Dan selama rangkaian acara juga mungkin bisa nak bertanya-tanya kaget besok-besok kalau misalnya tak cover hari ini karena nak tutup di 0711 311 454. Dan juga pemirsa TVRI selama rangkaian Hikmah Ramadan ini narasumbernya berbeda-beda, temanya juga berbeda-beda. Mungkin ada sebagian presenternya yang tidak berbeda-beda, ada kadang kayak Najib, kadang ketemu di orang lain ya. Akhir kata mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah buat kami, dan masih kami tunggu kesaran dan kritiknya. Kalau ada kurang apa antar ke B ke TVRI di tengah kota inilah Pak Gudang harinya itu. Dan akhir kata bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Palembang. Alhamdulillah dapat ilmu sore ini.